Ya, assalamualaikum teman-teman. Video ini kita akan membahas tentang WiFi laptop ya, teman-teman. Jadi WiFi laptop itu ada beberapa kasus, kayak WiFi no detect, terus WiFi no signal, terus WiFi kadang nyambung, kadang putus gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini kasusnya ada beberapa, intinya WiFi laptop itu trouble atau bermasalah. Di sini kita juga akan membahas caranya dari yang paling ringan sampai yang paling agak mikir sedikit gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dulu dari WiFi yang no detect teman-teman. Nah, biasanya teman-teman ngelihat yang di sebelah kanan sini ini tergantung Windowsnya juga ya. Biasanya kalau Windows 7 sama Windows 8 itu dia ada muncul kotak kayak layar monitor gitu, silang merah. Itu dia WiFi-nya no detect teman-teman ya. Kalau di Windows 10 kayak gini tampilannya. Dia nggak muncul kayak gitu tapi cuman kayak gini ya tulisannya ya, kayak gini. Itu yang pertama teman-teman harus cek. Cara yang paling ringan adalah di keyboardnya teman-teman. Di keyboardnya teman-teman setiap laptop pasti ada logo wifi nya kayak di sini. Ini logo wifi nya yang ini. Itu coba teman-teman pencet dulu ya. Kadang ada yang harus pakai FN terus tombol yang tadi. Kadang ada beberapa seri laptop yang cuma tinggal dipencet ininya aja, nggak perlu pakai FN. Nah, itu teman-teman coba dulu, itu nanti udah bisa atau belum sininya. Kalau belum bisa, untuk beberapa seri laptop itu ada yang aktifinnya di sini nggak ada teman-teman ya, di keyboardnya nggak ada, tapi ada tombol-tombol di seputaran sini. Untuk laptop yang keluaran agak lama teman-teman dicari aja, ada nggak dia tombol yang digeser atau yang di apa itu, mungkin di depan sini atau malah di kanan kiri sini, coba dicari. Itu untuk laptop-laptop yang agak lama, dia tombol aktivasinya di situ. Nah, misalnya kalau udah dicoba ternyata nanti wifi-nya udah detect, ya udah teman-teman, masalahnya udah selesai. Tapi kalau misalnya masih belum juga, kita coba masuk cek device manajernya pakai Windows sama X ini, dipencet bareng. Nanti akan muncul kayak gini. Pilih device manager. Ini nanti kita lihat apakah ada yang kuning atau yang disable teman-teman ya. Nah, kalau posisi kayak gini ini contoh-contoh yang disable teman-teman ya. Ada logonya kayak gini nih contoh-contoh yang disable. Kalau disable itu tinggal diklik kanan aja, pilih enable. Tapi kalau misalnya ada yang warna kuning kayak gini dan tulisannya itu adalah network controller, nah itu berarti teman-teman harus ngupdate dulu teman-teman. Ini biasa terjadi di Windows 7 sih teman-teman ya. Windows 7, kalau Windows 8 itu agak 80% lah. Kalau Windows 10 itu 95% harusnya udah bisa kebaca. Hanya seri-seri tertentu aja yang belum bisa kebaca. Nah, kalau ada tulisan kuning kayak gini tapi tulisannya network controller, nah itu teman-teman harus update dulu drivernya. Cara ngupdate drivernya ini macam-macam ya. Ini bisa diklik kanan langsung, misalnya yang ini ya, update driver. Nanti langsung pilih yang atas ini, yang online teman-teman ya. Pilih yang online, jadi koneksikan ke internet. Itu kalau bisa, maksudnya kalau dia bisa nemukan. Tapi kalau nggak bisa nemukan atau teman-teman nggak ada akses internet atau gimana gitu ya, bisa pakai program ini AIDA 64. Kita buka. Nah, ini kita buka. Itu tadi kalau update online-nya nggak berhasil ya teman-teman ya, nggak berhasil menemukan gitu. Ini kalau udah terbuka gini, pilih yang network, terus pilih yang PCI. Nah, di sini akan muncul ada dua. Itu kalau yang logo ada sinyalnya itu yang WiFi, kalau yang satunya itu LAN ya atau Ethernet itu biasanya. Di sini udah muncul teman-teman tulisannya, dia mereknya nanti beda-beda tiap laptop. Kalau yang ini kan Atheros AR9485. Nah, berarti nanti kita tinggal searching aja di Google, download driver Atheros seri sekian. Misalnya kalau 64 bit ya 64 bit, 32 bit ya 32 bit, tergantung Windowsnya teman-teman ya, disesuaikan aja. Jadi tinggal download driver, kalau udah di download tinggal diinstal, harusnya bisa. Kalau kasusnya cuma itu ya. Kita next lagi kasus yang wifi nya no signal teman-teman. Oh iya, sedikit tambahan dulu teman-teman, kalau tadi udah tahapan yang tadi masih belum bisa juga, coba teman-teman cek virus malware ya. Itu caranya ada di video kita satunya, maksudnya di video kita sebelumnya, teman-teman bisa cek sendiri ada virus malwarenya enggak. Kalau misalnya ada ataupun enggak ada,
teman-teman bisa coba lagi sebenarnya cara yang lain itu Windowsnya coba diinstal ulang dulu. Windowsnya coba diinstal ulang itu bisa apa enggak, maksudnya setelah diinstal ulang dia udah auto detect enggak gitu. Biasanya kalau Windows 8 dan Windows 10 itu udah auto detect teman-teman, kalau misalnya itu yang bermasalah di Windowsnya. Nah, kita next untuk kasus yang misalnya kayak no signal ya, sinyalnya itu enggak detect, itu kita coba buka kayak tadi lagi. Kita buka kayak tadi lagi device manager. Di sini dia pasti udah normal teman-teman. Di sini syaratnya dia normal, terdeteksi normal, cuman no signal, nggak bisa deteksi sinyal. Nah ini coba kita klik kanan yang wirelessnya, kita cek dulu, kita klik kanan, kita properties ya, kita properties, terus kita pilih driver. Di sini kita cek drivernya. Nah di sini teman-teman, di sini kita cek kalau di sini driver providernya masih Microsoft, maksudnya masih bawaannya Microsoft. Di sini ya driver provider ya, kalau masih Microsoft kita ganti pakai bawaan pabrikannya teman-teman. Kalau ini kan Qualcomm Atheros nih, berarti caranya sama kayak tadi, teman-teman harus download drivernya, karena ini contoh yang masih driver bawaan Windows. Biasanya untuk seri-seri tertentu driver bawaan Windows itu bermasalah teman-teman, bisa sinyalnya lemah, bisa no signal. Walaupun di sini nggak muncul kuning ya, di sini nggak muncul kuning dan nggak muncul tulisan disable lah. Jadi intinya dia masih pakai driver bawaan Microsoft. Nah ini harus teman-teman ganti pakai bawaan pabrikan. Kalau Qualcomm ya Qualcomm, terus kalau Broadcom ya Broadcom, Realtek ya Realtek, Raling ya Raling. Jadi nanti sininya dipastikan kalau udah diupdate drivernya di sini sudah berubah dari driver providernya Microsoft jadi pabrikannya kayak Qualcomm dan seterusnya. Habis itu teman-teman tes dulu sinyalnya bagaimana, dia udah mau deteksi sinyal dengan lancar belum, atau masih lemah atau enggak gitu ya. Seumpamanya masih bermasalah ya teman-teman, tahapannya seperti tadi juga, bisa ngecek virus malware dulu ada apa enggak, atau juga pengen mengembalikan defaultnya, kemungkinan Windowsnya bermasalah, teman-teman bisa install ulang Windowsnya. Tapi kalau misalnya masih juga bermasalah, berarti teman-teman siap-siap ini teman-teman ganti wifi cardnya. Berarti itu wifi cardnya sudah ya mungkin faktor usia atau mungkin karena penggunaan atau mungkin gimana-gimana ya, berarti wifi cardnya sudah bermasalah. Nah kalau beberapa cara tadi udah teman-teman coba masih kayak gitu juga, ini teman-teman berarti fix harus ganti wifi cardnya. Seperti ini ya wifi cardnya. Misalnya teman-teman ada yang mau beli ya, ini bisa kita buatin linknya, tinggal disebutin aja laptopnya seri berapa. Kalau bisa ya dibongkar sekalian terus dilihat wifi card, soalnya ada yang bentuknya gini, ada yang kecil lagi, ada yang besar lagi, ada macam-macam teman-teman. Tapi pada umumnya wifi card itu yang seperti ini, ada yang tanam juga lagi kalau yang keluaran baru teman-teman ya. Ya itu tadi pada umumnya bentuknya yang kayak gini. Misalnya teman-teman ada yang bingung atau nanya kenapa harus ada cek virus malware sama harus coba install ulang, karena ketika tadi cara-cara yang tadi udah dicoba masih tetap sama, kita perlu ngecek virus malware juga teman-teman, karena ada virus atau malware yang bisa mengganggu masalah dari driver wifi ya teman-teman ya, atau sistem Windows yang berhubungan dengan wifi. Nah sedangkan kalau Windowsnya diinstal ulang itu fungsinya adalah untuk memastikan kondisi Windowsnya benar-benar fresh atau baru atau default. Posisinya dia default teman-teman, daripada teman-teman nyari settingannya pusing-pusing gitu, langsung dibikin default dengan cara Windowsnya diganti baru. Windowsnya diganti baru terus nanti drivernya dipasang ulang, atau teman-teman nyoba dulu pakai driver bawaan Microsoft ini, dia udah detect belum, udah bisa sinyalnya kebaca belum, wifi nya udah kebaca apa belum. Misalnya tadi yang software udah dipastikan udah normal semua, maksudnya dari sisi software itu dia sudah normal semua, berarti ya ini tadi teman-teman, karena masalah laptop itu kalau nggak software ya hardware, udah cuma dua itu aja. Jadi dipastikan dulu softwarenya itu udah bener-bener semua normal. Kalau masih bermasalah juga berarti ada di hardware wifi cardnya gitu ya. Oke teman-teman, demikian videonya, semoga bermanfaat.